Hujan sialan ini sama sekali tidak bisa menghapus bau amis darah yang menyelimuti gunung ini. Namaku Fan Chen. Aku hanyalah sebutir debu di antara dunia yang fana ini. Bocah itu hanyalah manusia biasa, tidak punya kekuatan spiritual sedikit pun. Dia tidak akan bisa lari jauh. Li Laosan, bawa orang cari ke arah sana. Berani-beraninya dia pamer kekayaan di Guisi. Benar-benar sudah bosan hidup orang ini. Liontin Giok, warisan keluarga ini, adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ayah untukku. Setengah bulan lalu aku masih menjadi murid magang di Baicaotan. Setiap hari cuma mencium sisa rebusan obat, membelah kayu, dan menjaga api. Meridinku tersumbat sejak lahir. Bahkan ilmu bela diri manusia biasa pun, aku tidak bisa mempelajarinya. Ayah berpesan sebelum meninggal, simpanlah. Ini, dia bisa menjagamu, agar tetap aman, tapi aku tidak ingin, hanya sekadar aman, aku ingin menentukan nasibku sendiri. Malam itu aku mengantuk dan malah merusak sepanci rebusan Huangqi 100 tahun. Takut dimarahi pemilik toko, aku buru-buru membuangnya ke selokan gelap. Sialan, aneh sekali. Leontin ini malah menghisap habis cairan obat tadi. Dia ternyata benda hidup, dia makan tanaman obat. Aku pun mulai mengumpulkan sisa-sisa tanaman obat kemana-mana. Mulai dari Sielan 10 tahun yang sudah tidak terpakai, sampai Sui Shen Sulingsi yang sudah layu, semuanya aku rebus jadi pasta obat. Saat tengah malam sunyi, aku teteskan satu persatu untuk memberinya makan 3 hari yang lalu. Leontin ini akhirnya kenyang. Semburan hawa yang sangat dingin menerjang nadi jantungku, memaksaku membuka meridin yang tertutup rapat. Rasanya sakit sekali, rasanya lebih baik mati saja. Tapi aku tidak hanya berhasil bertahan hidup, telingaku sekarang bisa mendengar suara daun jatuh dari jarak 100 meter, mataku bisa melihat debu yang berterbangan di udara. Aku, Fan Chen, akhirnya bisa berkultivasi. Tapi hawa dingin dari Leontin itu terlalu kuat, tubuhku tidak sanggup menahannya. Kalau tidak segera mencari Qianlian untuk menetralkannya, organ dalamku pasti akan membeku jadi es dalam setengah bulan. Demi bertahan hidup, aku mencuri Heshou 300 tahun yang jadi harta kesayangan si pemilik toko dan kabur semalaman ke Guisi ini untuk mengadu nasib. Aku menukar Heshou itu dengan setangkai Qianlian yang kering kerontang. Sebagai manusia biasa tanpa tenaga dalam, aku berani pamer membawa obat spiritual 300 tahun di tengah keramaian. Harusnya aku sudah bisa menduga, begitu keluar dari gang gelap, aku pasti sudah diincar. Kaksan, alat pelacaknya bereaksi. Riak energi spiritual ada tepat di depan, di tanah berlumpur itu. Kali ini, dia tidak akan bisa lari. Orang-orang ini, semuanya sudah berada di tingkat Qianqi 2 atau 3. Mereka bisa ilmu sihir, dan punya senjata pusaka. Sedangkan aku, hanyalah manusia biasa, yang bahkan tidak bisa mengeluarkan energi spiritual. Tapi, memangnya kenapa? Karena langit sudah memberiku celah kecil untuk berkultivasi. Hari ini, kalaupun harus mati, aku akan mati. Dalam perjuangan demi hidup, 3 tahun membelah kayu di Baicaotan, ditambah kekuatan Leontin yang merasuk ke tulang. Sekarang, ledakan kekuatanku sudah bukan lagi manusia biasa. Siapa di sana? Jimat Fajar tingkat bumi? Seorang petarung biasa tidak mungkin bisa menghancurkannya. Tapi hari ini, aku harus menghancurkannya. Trik murahan. Beraninya senjata rahasia manusia biasa. Paku ini sudah aku lapisi racun kelumpuhan, dan aku tambahkan kapur tohol. Begitu kena air dia akan panas, dan kalau kena darah, racunnya akan langsung membunuh dalam sekejap. Sekarang, saatnya kau mati, Laosi. Rasakan ini. Kalau aku melambat sedikit saja, tubuhku pasti sudah terbelah 2. Kultivator memang mengerikan. Cuma dengan jentikan jari saja, bisa meremukan manusia biasa bocah, aku akan cabut rohmu.
lalu kucuci jiwamu dengan lentera api. Tenang kalau pemburu menangkap mangsa, pantang hukumnya untuk panik. Sabar tunggu sampai hujan makin deras. Air mengalahkan api, bahkan alam pun berpihak padaku. Hujannya terlalu lebat, kaum Shenxi Shouzu itu terkena angin. Pedang, dia tidak akan lari jauh, pakai Xiao Mingfu. Geledah setiap inci. Berani-beraninya dia bunuh si bungsu. Aku akan buat dia menderita setengah mati. Jiu itu berusaha mati-matian melindungi jantungku, tapi aku belum sempat makan Cian Lian. Hawa dingin ini merajalela di dalam perutku. Tangan dan kakiku mulai mati rasa, harus cepat diselesaikan. Dia terlalu mengandalkan batu. Shenxi, di tengah hutan hujan yang gelap ini, mata manusia biasa justru lebih tajam. Sial, jebakan manusia itu selalu berlapis-lapis. Kamu manusia rendahan. Beraninya kau. Hujannya akhirnya berhenti. Sakit sekali ya lubang di sisi kanan, dan sobekan di sisi kiri ini, benar-benar mematikan. Tidak boleh, aku tidak boleh pingsan di sini. Tadi suara pertarungan kultivator terlalu keras. Siapa tahu akan memancing iblis besar dari kedalaman gunung, atau kultivator liar lainnya. Sekarang, kekuatanku sudah habis total, tempat ini terlalu berbahaya. Jadi ini yang namanya tas penyimpanan. Dulu aku sering dengar para kultivator miskin membual soal benda ini. Katanya isinya harta karun, yang bisa menyelamatkan nyawa. Papan ini buat apa ya? Sudahlah, mumpung ada, ambil saja dulu. Si miskin ini cuma punya uang receh segini. Jimatnya juga sudah basah kuyup semua. Bubuk racun ini tadinya kusiapkan untuk mati bersama binatang buas. Hari ini kalian yang merasakannya. Tidak. Bisa lagi, tenagaku sudah benar-benar habis. Beruntung sekali, suara air terjun ini bisa menyamarkan gerakanku. Dan di dalamnya ada tempat bersembunyi. Lukanya ternyata sudah mengering, kamu selamat juga akhirnya. Jadi ini yang namanya tahap Lianqi tingkat pertama? Jadi ini rasanya kekuatan seorang kultivator. Ah, nyawa manusia biasa memang tak ada harganya, tapi rumput liar sepertiku ini masih bisa bertahan hidup. Dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Dengan kultivasi Lianqi tingkat 1, aku cuma level bawah. Siapa saja, kultivator liar yang sudah belajar sihir beberapa hari pun, bisa meremukkanku dengan mudah. Harus segera ubah barang rampasan ini jadi senjata. Untuk bertahan hidup, manusia biasa tidak bisa buka benda ini. Tapi sekarang aku sudah jadi kultivator, bukalah untukku. Ini rasanya luar biasa, padahal cuma tas kecil. Tapi di dalam pikiranku, aku bisa melihat isinya dengan sangat jelas. Ada batu spiritual kelas bawah, 2 botol pil, dan 2 buku tua. Si miskin Li Laosan ini, bagiku adalah harta karun yang luar biasa. Chang Chun Gong ini, paling banter cuma bisa sampai Lianqi tingkat 6. Teknik dasar coba kulihat, bola api.
teknik terbang, teknik pembersihan. Dan Lian 11 Jue, tidak ada serangan sama sekali, cuma untuk menyembunyikan level kultivasi. Kalau sudah mahir, bahkan bisa digunakan untuk menyamar. Wan, ini sih rezeki nomplok buat aku. Kultivasi Cancun maksimal cuma bisa sampai latihan Ki tingkat 6. Untuk jurus dasar, coba aku cek dulu bola api. Jurus angin, jurus pembersih. Tunggu, jurus penyamaran Ki ini sama sekali nggak punya daya serang. Cuma buat nyembunyiin kultivasi, tapi kalau dikuasai, bisa dipakai buat memanipulasi identitas. Menjadi orang biasa, ini benar-benar senjata rahasia penyelamat hidup yang dibuat khusus untukku. Aku punya sedikit kartu as. Liam Tim Giok di dadaku ini, kalau sampai ketahuan orang, tamatlah riwayatku. Giok Tanok warisan leluhur ini punya fungsi lain. Ia bisa menyerap energi spiritual yang berantakan di udara, lalu menyaring kotorannya, dan mengalirkan energi spiritual murni ke dalam tubuhku. Memang agak lambat sih, tapi fondasi yang kubangun ini sangat kokoh. Pusaran energi di dalam tubuhku, kurasa para jenius dari sekte besar pun tidak bisa menandinginya. Sudah setengah tahun, tingkat pertama Lui NKHK benar-benar stabil dengan teknik XCH di MLian. Teknik ini sekarang dilihat dari luar. Aku benar-benar tampak seperti orang biasa. Murid magang yang penakut di apotek BCHTHONG itu sudah mati. Dunia kultivasi, aku datang. Berjalan selama 3 bulan penuh. Akhirnya aku keluar dari rawa VNMNG dan sampai di pasar Kutehatan NG. Sepanjang jalan cuma minum embur dan makan buah liar. Semua berkat teknik XCH di MLian yang menekan energi spiritual. Makanya aku bisa menghindari monster-monster tingkat tinggi itu. Buku-buku tentang orang biasa yang bilang dunia abadi penuh dengan aura dewa itu, semua bohong. Daerah pinggiran ini cuma kawasan kumuh. Coba lihat para kultivator lepas itu. Mereka berdebat sampai wajahnya merah padam cuma demi beberapa keping batu spiritual. Dunia kultivasi, kalau dikupas kulitnya, isinya cuma perjuangan dan perebutan untuk bertahan hidup. Aku harus menekan kultivasiku mati-matian di tingkat pertama Lui NKHK. Pura-pura jadi pemula yang paling melarat. Di kantongku cuma tersisa 13 batu spiritual kelas bawah. Harus segera cari kerjaan. Pusat pengelolaan sektetan NG. Pak Tua Gendut yang mengurus tempat itu pasti punya kultivasi tingkat menengah Lui NKHK. Anak baru, bisa meracik pin, membuat jimat, atau kultivasi APA. Senior, saya cuma tukang cari obat biasa. Tak sengaja makan rumput liar jadi meridian saya terbuka. Tidak punya keahlian. Apa-apa, teknik kultivasi juga. Tidak lengkap, dia menatapku rendah, karena kultivasiku yang sangat rendah. Kalau tidak bisa apa-apa, pergi menambang, atau bertani, menambang sehari dapat serpihan. Batu spiritual, kalau bertani, di area terluar zona GP, ada 3 hektar lahan kelas rendah. Sewa 1 tahun 10 batu spiritual kelas bawah. Bayar setengahnya dulu. Menambang sama saja dengan mempertaruhkan nyawa pada orang lain, itu jelas tidak bisa. Senior, saya pilih bertani. Dulu saya pernah jadi murid magang di apotek, bisa merawat tanaman. Ini tanda nomor 79. Di dalam rumah dilarang berkelahi, di luar formasi pertahanan, hidup mati urusan masing-masing. Terima kasih, senior. Mulai hari ini, aku adalah petani spiritual kelas paling bawah di dunia kultivasi, rumah nomor 79. Letaknya di pinggiran kota, energi spiritualnya tipis sekali, tapi dibanding dipukuli, di gudang kayu, dan harus kabur di malam hujan. Tempat ini sudah seperti surga, butuh 3 hari akhirnya, selesai memperbaiki pondok jerami, menebar obat, pembasmi serangga, dan membeli bibit rumput perak yang paling murah, panen setiap setengah tahun. Paling banter cuma, bisa dapat 3 atau 4 batu spiritual. Tapi yang kucari adalah, supaya tidak mencolok dan tetap aman. Tiap hari sebelum subuh, aku harus buru-buru ke mata air dingin buat rebutan air. Rumput sinyal cow. Tanaman ini manja banget. Air atau aura yang gak pas dikit aja langsung kuning. Untungnya dulu aku pernah magang di apotek,
jadi tahu gimana cara merawatnya. Malam harinya, aku fokus latihan Changchun Gong. King Yu Giok hijau menyimpan energi elemen kayu yang kuserap. Perlahan menutrisi meridianku selama 3 bulan ini. Rumput Cinyao Cao ku tumbuh dengan bagus. Aku harus tetap low profile di sini. Suatu malam saat hujan badai, salah satu rumput Cinyao Cao ku patah tertimpa sesuatu. Kalau sampai mati, usaha setengah tahunku sia-sia. Aku buru-buru menyalurkan aura elemen kayu untuk menyelamatkan nyawanya. Aura itu mengalir melewati King Yu di dadaku. Aura yang sudah dimurnikan itu jadi sangat murni dan penuh energi kehidupan. Batangnya langsung sembuh. Daunnya bahkan memancarkan cahaya fluorescence. Ini kualitas unggulan yang sudah bersih dari semua kotoran. Wah, kalau aku bisa menanam 3 hektar kualitas unggulan seperti ini, penghasilanku bisa naik 10 kali lipat. Pil obat dan teknik kultivasi tingkat atas sudah pasti di tangan. Tunggu, nggak bisa. Aku ini cuma sampai di tingkat Lian Kiki tahap pemurnian Ki level 1. Kalau sampai ada ladang penuh, kualitas unggulan, itu bukan cari uang, tapi cari mati, karena pamer kekuatan. Begitu ketahuan, aku pasti bakal ditangkap dan disiksa, sampai rahasiaku terbongkar. Bunuh Daal, ambil saja ini. Aku harus bertahan hidup. Sejak hari itu, aku cuma berani bereksperimen dengan sangat hati-hati. Tiap hektar cuma aku pilih beberapa batang di sudut, untuk sedikit memurnikan auranya. Sebelum panen, aku sengaja mematahkan daun terbaik, atau mengolesi lumpur beracun, supaya mereka terlihat seperti kualitas menengah ke atas. Aku harus benar-benar nggak mencolok. Meski begitu, hasil panen yang kuserahkan tetap jadi yang terbaik di ladang kelas bawah ini. Bocah, kemampuanmu ini sayang, kalau nggak kerja jadi budak obat di keluarga besar. Tuan Tokulio, jangan mempermainkan saya. Saya cuma petani biasa, dengan sifat saya yang begini. Mungkin nggak sampai 3 hari saya sudah mati di keluarga besar. Mending bertani dengan tenang. Orang tua ini sudah di Lian Kiki level 3. Matanya tajam sekali. Ini hasil panen setengah tahun, 13 batu roh kelas rendah, dihitung dulu. Terima kasih, Tuan. Nggak perlu dihitung, nggak perlu. Aku nggak takut ditertawakan orang. Aku cuma takut diincar orang pintar. Waktu berlalu cepat. Tak terasa sudah 2 tahun aku di pasar kini. Selama 2 tahun ini, aku memutus semua hubungan. Setiap hari cuma ada 2 hal, bertani dan kembali ke kamar untuk latihan pernapasan habis-habisan. Mengandalkan giok untuk memurnikan aura. Tepat 3 bulan lalu, bakatku yang payah ini akhirnya menembus Lian Kiki level 2. Tapi aku menahan auraku seketat mungkin dan tetap menyembunyikannya di Lian Kiki level 1. Mendengar di mata orang lain, aku tetaplah si sampar yang butuh 2 tahun cuma buat sedikit kemajuan. Itu murid luar dari sekte Kimil. Mereka berdua sudah di Lian Kiki level 4 kamu. Ini Fan Chen dari blok 79 kan? Kalau bicara soal pasar siluman, itu saya, Pak. Ada aktivitas pembudidaya iblis di sekitar sini. Jadi untuk melindungi kalian, sewa tahun ini naik 30%. Setiap orang harus membayar 5 batu roh kualitas rendah. Sebagai biaya susunan pertahanan, harus dilunasi dalam 3 hari. Kalau tidak, lahan roh akan ditarik dan kalian diusir dari sini. Apa? Aktivitas pembudidaya iblis? Itu cuma alasan para tetua untuk memeras uang saja. Ini sama saja dengan merenggut nyawa kami para petani rendahan. Kenapa merasa keberatan? Sekte sudah melindungi kalian para semut ini. Kasih sedikit saja sudah mengeluh? Tidak. Bukan begitu, Pak. Bisa berkontribusi untuk susunan pertahanan itu sebuah kehormatan. Ini semua harta yang saya punya. Mohon diterima dengan senang hati. Haiman, lumayan, kau tahu diri juga, urus saja lahanmu baik-baik, jangan cari masalah. Baik, silakan jalan. Dibandingkan harus kehilangan kepala, penghinaan sekecil ini tidak ada apa-apanya. Kekuatan spiritual tingkat 2.
Pedangku saatnya untuk mencabutnya belum tiba. Tapi di dunia kultivasi ini, begitu aku mencabut pedang di hari pertama, pasti akan ada darah yang mengalir. Takkan berhenti sebelum musuh mati. Batu roh sudah habis, tapi aku tidak boleh menemui Bos Liu. Orang itu terlalu licik. Aku hanya orang rendahan yang hidup dari bercocok tanam. Kalau tiba-tiba mengeluarkan rumput peri kualitas puncak, pasti akan ketahuan. Aku harus pergi ke tempat yang tidak menanyakan asal-usul. Pasar hantu di bawah tanah King Niu. Aku harus menyamar sebagai pembudidaya lepas yang biasa menjilat darat di ujung pisau. Dan punya watak kasar. Biar saja kekuatan spiritual tingkat 2 ini kupancarkan dengan liar. Inilah pasar hantu, tempat bagi para pembudidaya lepas untuk pamer, saling bunuh, dan merampas harta. Benar-benar sunyi ya, semuanya pakai transmisi suara, lewat pikiran, atau pakai isyarat tangan. Tujuanku jelas. Aku harus mendapatkan satu alat pelindung. Pelajaran pahit dari serangan Fajra Hujan Emas membuatku sadar, kalau tidak bisa menahan serangan lawan, sekuat apapun seranganku, ujungnya tetap mati. Alat pelindung kualitas rendah. Perisai besi hitam, sudah rusak, tapi inti, susunan, pertahanannya belum hancur, diberi energi spiritual, sudah cukup untuk menahan serangan penuh dari pembudidaya tingkat menengah. 5 batu roh kualitas rendah. Tawar-menawar susunannya memang masih ada. Memang butuh energi 30% lebih banyak untuk mengaktifkannya. Tapi bagi orang yang energi spiritualnya sangat murni sepertiku, itu bukan masalah. Aku ambil. Aku ambil. Barter barang. Energi darah yin yang sangat murni ini darah yin kualitas puncak. HMPH, jangan banyak bicara, mau tukar atau tidak. Ditukar, tapi kawan, darah yin kualitas puncak ini, harganya tidak murah, rasanya aku yang diuntungkan, pilih saja satu barang di lapak ini, sesukamu. Hari sudah malam, informasi tentang pertemuan ini, pasti sudah tersebar kemana-mana. Ini dia, setelah transaksi selesai, harus segera pergi. Di pasar gelap, kita tidak boleh berlama-lama, di satu tempat, berputar 3 kali. Memastikan tidak ada yang mengikuti. Akhirnya balik lagi jadi linglong yang lugu dan penurut. Meski kelihatan butut, tapi beban beratnya setidaknya bikin aku merasa sedikit aman di dunia kultivasi yang gila ini. 30% energi spiritual tambahan, berkat kemurnian hasil penyulingan Tang Mo, benar-benar bisa tertangani. Orang lain pasti sudah membuangnya, karena dianggap sampah. Lagi pula ini barang gratisan. Kalaupun di dalamnya, kosong tidak rugi. HMPH, coba pakai seberkas energi spiritual untuk memeriksa ke dalamnya. Gawat, pecah lagi, energi spiritualnya mengalir masuk ke dalam jeep itu. Ternyata bukan teknik kultivasi hebat yang menggemparkan dunia, melainkan sebuah teknik rahasia dari sekte kuno yang digunakan untuk menyembunyikan harta. Namanya Lianbing Chang Feng Fa. Semua benda magis di dunia ini punya fluktuasi energi spiritual. Kultivator tingkat tinggi bisa melihat harta apa yang dibawa kultivator tingkat rendah dalam sekali lirikan. Teknik ini bisa mengunci rapat fluktuasi energi dari senjata magis dan obat spiritual. Bagus. Bagus sekali, Lian Bing Chang Feng. Ini benar-benar teknik yang diciptakan khusus untuk petani spiritual sepertiku yang berhati-hati. Yang paling aku takuti adalah pedang terbang ini dan perisai besi hitam yang baru kudapat. Akan terekspos seorang petani spiritual yang membawa senjata peri untuk bekerja. Sama saja dengan mencari mati. Dengan teknik ini, semuanya terselesaikan. Selama setengah bulan berikutnya, siang hari aku tetap fokus bercocok tanam. Sisa waktunya kugunakan untuk mendalami Lian Bing Chang Feng Fa. Bakatku memang pas-pasan. Tapi teknik ini sangat bergantung pada kemurnian energi spiritual. Berkat asupan dari Gyo, energi spiritual di tubuhku jauh lebih murni beberapa kali lipat dibanding mereka yang selevel.
Ibarat sisa besi temparan, tidak ada energi spiritual yang bocor sedikit pun. Sudahlah, simpan saja dulu. Changseng pada perisai. Menyembunyikan diri dalam giok. Di pasar King Yuan. Ramai Inu, akhirnya aku punya satu lapisan perlindungan lagi. Benar saja, malam ini hujan deras. Pedang terbang Cian, yang sudah kuberi 2 lapis penyamaran. Sekarang kelihatannya cuma kayak kayu bakar. Suara langkah kaki memang pelan, tapi di telingaku yang sudah dibersihkan dan diperkuat, semuanya terdengar. Jelas sekali itu Lau Chao. Tidak ada orang lain selain dia yang berani lari ke gundukan tanah di ujung desa saat hujan deras begini. Siang tadi dia kelihatan mencurigakan. Di gundukan tanah ujung desa itu pasti ada harta karun, tapi ini jelas jebakan perampokan antar sesama kriminal. Pasti bukan cuma dia yang mengincar harta itu. Ketemu Jaa. Beneran di sini. Cao Laosan. Kamu pikir dengan kemampuanmu itu berani merebut mangsa yang sudah kuincar? Sun Laur. Kamu ternyata membuntuti aku terus. Kultivator liar tingkat 3 pemuncak. Tidak usah banyak omong, mati saja. Benar-benar anjing menggigit anjing. Lau kau mau menang sendiri. Dia sama sekali tidak sadar, sudah diincar orang lain. Kekuatan fisik dipaksa sampai batasnya. Siapa yang dunia kultivasi sama saja dengan dunia manusia, yang kuat memangsa yang lemah. Total 28 batu spiritual tingkat rendah, ditambah jimat dan senjata magis tingkat 1 menengah. Ditambah pecahan batu roh dari si Lau Chao dan pedang ini, malam ini benar-benar panen besar. Musim berganti, badai masalah itu pun sudah lama reda. Di pasar King Yu yang tiap hari ada saja orang mati. Hilangnya Lau Chao dan Sun Lau bahkan gak bikin riak sedikit pun. 28 keping, ditambah 3 keping dari si Lau Chao, plus tabunganku. Sendiri total 35 keping batu roh tingkat rendah. Bagi petani kultivator di tahap awal latihan Ki, ini jelas jumlah yang sangat besar. 35 keping. Batu roh cukup buat aku naik tingkat. Pil pengumpul Ki di pasar itu banyak kotorannya, aku sama sekali nggak mau makan. Obat itu racun, salah sedikit bisa menghancurkan masa depanku. Leontin Giok warisan keluargaku ini adalah penyaring terbaik di dunia. Sekarang sedang menyerap energi langit bumi, mengubahnya jadi energi spiritual murni. Latihan Ki. Tingkat 3, berhasil. Kesadaran spiritual dan kekuatanku naik 2 kali lipat lebih. Setelah jurus penyamaran aktif, aku tampil lagi sebagai si payat yang cuma di tingkat awal latihan Ki tahap menengah. Meskipun sudah sampai di tingkat 3, hidupku tetap sama. Setengah tahun lebih berlalu, situasi di pinggiran pasar King Yu makin kacau. Sekte besar memeras makin gila-gilaan. Kultivator rendahan bahkan gak dikasih ruang buat bernapas. Ging Qinglong demi memenuhi tuntutan sekte,
Sampai orang miskin yang baru mulai tanam pun diperas. Tiap malam selalu kedengaran suara tangisan dari area pemukiman kumuh, sedangkan aku masih mati-matian menekan energi spiritual. Menjaga kultivasiku tetap di tingkat awal latihan ki tahap menengah. Pura-pura jadi petani yang lemah dan nggak berguna. Tetangga sebelah, petani yang baru pindah 3 bulan lalu, akhirnya nggak kuat bertahan melewati musim panas ini. Sudah setengah tahun nggak ketemu. Liu Si Pisau Besi ternyata hidupnya mengenaskan. Perang internal geng dan masalah pembagian hasil jarahan bikin dia hampir gila Cil. Benar-benar tempat yang busuk. Jangankan hasil panen, setetes air pun susah diperas dari sini dua. Pak Liu, silakan lanjut. Saya mau masuk rumah dulu, nggak mau bikin bapak terganggu. Berhenti di situ. Bocah, sudah setengah. Tahun aku nggak lihat, kenapa tanaman rumput daun perak di ladangmu tumbuh jauh lebih bagus dari yang lain? Ladang orang lain sudah kering kerontang. Kenapa ladang nomor 79? Milikmu ini selalu bisa panen rumput roh kualitas menengah tepat waktu. Tolong diperiksa baik-baik, Pak Lim, saya mana punya. Kemampuan hebat. Saya cuma mempertaruhkan nyawa, tiap malam nggak tidur. Benar-benar pakai cara manual petani biasa. Satu persatu saya gemburkan tanah di akar rumput. Cari hama. Bakat saya rendah. Kalau ladang ini saja nggak bisa saya urus. Paruh kedua tahun ini, saya bisa mati kelaparan di tambang. Dia pasti bisa membaca kultivasiku yang lemah dan kapalan di tanganku ini. Tapi dia sudah nggak sabar Bien. Terus mendesak. Setoran uang perlindungan kurang, mereka bisa menghabisinya. Ah, sudahlah. Jangan mengeluh miskin di depan saya. Aku nggak peduli. Kamu mau pakai cara kampungan apapun, malam ini aku bakal tidur di pondokmu. Dan sekalian, tuliskan teknik juling tufa itu kata per kata. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau berani main rahasia, malam ini juga aku kirim kamu ke liang kubur di depan sana. Ampun. Xian Si Liu, ampun. Saya tulis, saya pasti tulis, asalkan Xian Si mau mengampuni nyawa saya. Hampeha, untung kamu tahu diri dan gak berani macem-macem, cepat masuk, nyalakan api dan masak. Kukira dengan bayar bunga tepat waktu, aku bisa hidup tenang, tapi... Keserakahan manusia itu seperti jurang tanpa dasar. Nggak akan pernah terisi penuh, karena dia sendiri yang masuk ke pondokku. Biar masalah ini selesai malam ini juga. Tuan Liu, langkah. Pertama ini harus dilakukan. 3/4 jam sebelum subuh, campurkan abu kayu dan kotoran ternak, lalu kubur di akar rumput. Sedalam 3 inci sialan, ribet banget. Dasar kroco, kerjaanmu cuma urusan kotor yang gak berkelas. Sepertinya, karena dia lelah, setelah setengah tahun terlibat konflik internal, dia benar-benar lengah. Layang-layang terbang. Lian Kiki tingkat 3. Kamu bukan manusia biasa. Siapa kamu sebenarnya, Tuan Liu? Sudah setengah tahun, aku selalu bayar upeti tepat waktu. Kamu salah besar, karena sudah berani mengincar kartu asku. Kultivator, ampun. Ampun, kultivator. Aku ini bos geng Qinglong. Kalau kamu bunuh aku, gengku nggak bakal membiarkanmu. Asalkan kamu lepasin aku. Aku sumpah, jatah batu roh di distrik Jiaji bakal kuserahkan semua untukmu. Geng Qinglong. Setelah malam ini, geng Qinglong itu nggak bakal ada lagi di dunia ini. Di tempat seperti pasar Qingni, membunuh orang itu mudah. Tapi melenyapkan mayat itu susah.
sedikit saja ceroboh bisa meninggalkan. Jejak yang fatal, ditambah tabunganku yang lama. Sekarang batu roh kelas rendah sudah hampir 80 keping. Uang segini cukup bagi kultivator tingkat menengah untuk bertahan hidup. Ging Qinglong itu emang cuma bisa berkhianat. Aku pergi dulu. Aliran pisau besi. Surat darah ini, ditambah rumor yang beredar belakangan. Balai pajak pasti mengira dia kabur bawa lari uang. Keabadian adalah jalan yang panjang. Itu cuma tulisan, di dunia kultivasi, kalau mencolok, cepat mati. Kalau serakah, cepat tamat. Hanya dengan menyamar, menjadi batu yang paling gak mencolok, dan bersikap dingin. Kita baru bisa melangkah lebih jauh. Ging Qinglong sudah tamat. Aturan di pasar ini paling cuma ganti orang dari sekte King Yuan. Narik pajak terang-terangan, hidup. Masih tetap Susang Fan. Panen rumput perakmu musim ini tetap stabil ya. Semua berkat bantuan manajer Liu, aku cuma kerja keras. Setelah dipotong sawah dan biaya formasi, sisanya cuma 5 keping batu roh kelas rendah yang menyedihkan ini. Lihat. Dari tatapannya, dia pasti mikir aku cuma bakal hidup melarat di sini seumur hidup. Dia sama sekali nggak tahu. Di dalam kantong penyimpanan ini, aku menyembunyikan 12 rumput perak kualitas terbaik yang diam-diam kumatangkan dengan Qingyu warisan leluhur. Lihatlah. Dari sorot matanya, dia pasti mikir kalau hidupku bakal mentok di sini selamanya. Padahal dia sama sekali nggak tahu. Di dalam tas penyimpananku ini, aku menyembunyikan 12 batang rumput perak kualitas jempolan yang sengaja aku pacu. Pertumbuhannya pakai tanok warisan leluhur. 3 bulan lalu, aku sudah mencapai puncak latihan Ki tingkat 3. Tapi kitab Changchun Gong ini paling cuma bisa sampai tingkat 6. Energi spiritual di sini terlalu tipis, biarpun pakai gift buat bantu, tetap saja tidak kuat. Harus cari teknik tingkat lanjut yang bisa sampai tahap akhir latihan Ki. Kalau bisa yang ada jurus. Rahasia buat jaga diri. Pavilion warisan dari sekte sesat atau ortodoks nggak bisa didatangi. Kemahalan dan pasti bakal tercatat. Aku cuma petani spiritual. Kelas bawah. Kalau tiba-tiba punya banyak batu spiritual, sama saja kasih tahu orang kalau aku punya harta karun. Pasar hantu juga lagi gila. Orang-orang dari sekte ini patroli terus. Para kultivator lepas pada sembunyi. Rapat banget guys, dengar-dengar nggak? Formasi transportasi 2 bolo, rusak dan mendarat darurat di alun-alun pusat. Bakal buka pasar darurat selama 5 hari. 2 bolo. Mereka nggak tanya asal-usul dan dijaga sama ahli tingkat Yuanying. Sekte King Liu pun nggak bakal berani ikut campur. 12 tangkai rumput Yixia kualitas terbaik itu akhirnya bisa dilepas. Buat tukar kitab teknik tingkat menengah. Pasti nggak masalah. Tapi identitas Fan Chen, si petani spiritual cupu ini, sama sekali nggak boleh terlibat dalam transaksi sebesar ini. Aku harus ganti identitas total. Fang Xian, Jui, jalankan. Nyamar jadi kultivator latihan Ki tingkat 4 yang punya hawa pembunuh. Padahal aslinya cuma puncak tingkat 3 sekarang. Biarpun manager Liu berdiri di depanku, dia nggak akan bisa ngenalin kalau aku ini Fan Chen. Duo Baolu, jangan bikin aku kecewa. Ada yang bisa saya bantu, saudara? Mau beli sesuatu atau ada yang mau? Dijual, aku mau beli obat dan kitab teknik. Panggil orang yang bisa ambil keputusan ke sini, pegawai biasa nggak bakal paham barangku. Silakan lewat sini, saudara. Ini rumput bintang perak, khasiatnya sempurna tanpa kotoran, bahkan ada pola. Cahaya bulan, total ada 12 tangkai kualitas terbaik. Saudara, kamu dapat obat ini dari mana? Sejak kapan Duo Baolu mulai kepo sama urusan pelanggan? Aku gali dari tumpukan mayat,
Memangnya kenapa? Cepatlah. Berapa harganya? Maaf saudara, saya yang salah. Duobolo melanggar aturan, barang langka di pasaran seperti ini, saya putuskan satu tangkai 20 batu spiritual tingkat rendah. 12 tangkai total 240. Bagaimana bisa? Bisa, tapi aku nggak mau semuanya ditukar batu spiritual. Aku mau satu kitab teknik elemen kayu tingkat menengah, yang bisa sampai latihan ki tingkat 9, pondasinya harus kuat. Sisanya tukar jadi batu spiritual tingkat menengah. Kitab King Mu Gu Yuan Ju ini bisa bawa kamu stabil, sampai tahap akhir tingkat 9. Sangat bagus, buat menyembuhkan diri dan pertarungan panjang. Harganya 150 batu spiritual tingkat rendah. Aku tambah sisanya 90 batu spiritual. Tingkat rendah, kitab teknik. Ini jalurnya dalam dan solid, jauh lebih baik dari Chang Chun Bom. Sepakat. Sian, beneran ada yang melacakku dengan energi spiritual. Orang Duo Baulul, ternyata ada juga yang serakah. Aku sudah siap, malam ini pasti bakal panjang. Tempat ini kotor dan berantakan, paling cocok buat mengacaukan pelacakan energi spiritual. Mau jadiin aku mangsa empuk? Lihat saja dulu gigimu cukup kuat, atau enggak. Liang Sijul, tutup semuanya. Untung lari cepat kamu. Akhirnya nyawa selamat, tapi risiko yang diambil kali ini memang setimpal. Ini. Gila, cepet banget. Teknik King Mu Gu Yuan Ju ini beneran cocok banget. Sama Jiu ini, langsung bikin Tan Ngok Gueng tingkat jauh banget. Lui NKHKTNG 4. Akhirnya nyampe ke tahap menengah Lui NKH. Energi murni gue jadi 3 kali lipat lebih tebal. Sekarang nih, kalau ketemu sama aliran Tiao Dao, gue nggak perlu pakai senjata sihir lagi satu. Tebasan pedang ki aja udah beres. Oi para petani roh di zona Jia, pada keluar semua, dengerin perintah. Gawat, gue harus naikkan kultivasi gue ke Lui NKH tingkat 2 awal. Dengerin perintah tetua sekte. 10.000 gunung keramat, monster pada ngamuk. Sonaja dan Yi, setiap rumah petani roh wajib kirim 1 orang buat masuk gunung bersihin monster. Apa masuk gunung bersihin? Monster itu mah sama aja nyuruh kita jadi umpan buat tumbal, bacot. Banyak omong banget kalian. Sekte udah pelihara kalian lama, sekarang saatnya kerja. Nomor 70-80, undi lotre. Siapa yang berani gak mau, gue habisin di tempat. Sekte New ini beneran mau pakai nyawa kita buat ngisi perut monster biar jalan mereka aman. Tempat ini udah nggak aman lagi, beneran, ini momen hidup mati buat gue. Nomor 70-80 zona Jir, ayo undi lotre. Di rumah masih ada cucu gue, yang baru lahir, gue nggak bisa pergi. Ahai, berisik. Yang nggak mau undi dianggap berkhianat ke sekte, langsung eksekusi di tempat. Ini bukan undian, ini mah akal-akalan murid sekte. Mana mungkin pakai keberuntungan, pasti udah dipilih dari tadi. Mereka cari yang gampang dikerjain, pakai sihir buat maksa lo termati. Itu ke tangan orang. Kalau gue sok jago, mereka bakal makin gincer. Kalau gue macam. Kartu as gue bakal kebongkar. Jalan. Terima kasih leluhur udah lindungin. Terima kasih leluhur. Apa-apa-apaan ini?
Gue gak mau mati. Dia nomor 78 membangkang. Langsung mati, kuota kosong. Karena mayatnya nggak guna, ya udah. Lo aja, dia nomor 79. Famtan, bawa. Barang-barang rongsokan lo, setengah jam lagi kumpul di gerbang barat, barisan depan. Siap, saya laksanakan. Ternyata tetap nggak bisa lolos dari takdir ini. Mereka milih gue, karena gue kelihatan penurut selama 3 tahun ini. Pas banget dijadiin tumbal. Louis NKHTNJ 4, 2 senjata sihir. Ditambah teknik latihan sama Gyok Tan Ngok, siapa yang bakal jadi tumbal. Kita lihat aja nanti. Semuanya baris. Bergerak maju ke 10.000 gunung. Keramat. Ada sesuatu yang sembunyi di dalam hembusan angin ini, Rising. Itu tikus hutan iblis. Barisan depan, nggak boleh mundur. Yang melanggar perintah, tebas. Sekte besar selalu merasa paling tinggi. Nyawa kultivator rendahan kayak kita, nggak ada harganya. Nggak punya kekuatan, nggak punya latar belakang, nyawa kita. Cuma dijadiin tumbal. Barisan depan, istirahat di tempat, bersihin. Medan perang. Semua bahan monster wajib diserahin ke sekte. Serahin. Barang yang gue dapat pek taruhan nyawa. Jangan harap sekte dapat sehelai rambut pun. Air di 10.000 gunung keramat ini. Baru aja ngelewatin mata kaki. Ikutin gue terus. Kalau sampai kita ngebangunin sesuatu yang seharusnya nggak diganggu, yang pertama, gue tebas adalah kalian. Teknik latihan maksimalin, bahkan napas harus disesuaikan sama irama angin. Obat roh tingkat 2 kualitas rendah, teratai salju es. Kalian berempat. Kalian berempat. Pergi ke tebing itu, dan petik tanaman spiritual itu untukku. Tapi Xiao Qianxi, di dalam gua itu, ada iblis besar. Kalau kita ke sana, sama saja cari mati. Jangan banyak bacot. Jangan banyak bacot. Kalau nggak mau pergi, kalian mati sekarang juga. Sial, dia mau pakai nyawa kita buat mancing monster itu, biar dia bisa curi hartanya. Si Guntut itu. Kalau dia sudah dapat obatnya, dia pasti bakal membunuhku untuk tutup mulut. Pakai penawar racun untuk membunuh? Siapa sih yang nggak bisa? Hart, apa-apaan itu? Dasar bajingan kecil, berani-beraninya kau. Memangnya kau pikir aku ini cuma pion lemah yang bisa kau remas sesukamu? Kekuatan darah naga ini ternyata segila ini. Jawab, Tuan Xiao demi menyelamatkan kami. Malah dimakan oleh monster besar itu. Pemburu sejati mah, daging yang paling gemuk pasti sudah masuk kantong duluan, dan bersembunyi di bayang-bayang paling gelap. Darah yang keluar ini cuma hasil paksaan tenaga dalamku, nggak usah panik.
Coba katakan, apa yang sebenarnya terjadi di lembah itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Sampai batas maksimal, dengan energi spiritual level 2 Lui NKHK ini. Sekalipun mereka pakai teknik pemindaian tingkat tinggi, mereka cuma bakal lihat aku ini. Petani lemah yang ketakutan setengah mati, menjawab perintah Tuan. Saat Tuan Shao membawa kami masuk ke lembah, tiba-tiba dari dinding tebing muncul seekor dilung raksasa yang tubuhnya berlapis sisik baja. Itu. Binatang itu buas sekali. Sekali gigit, orang di depan langsung putus. Tuan Shao demi melindungi kami, seorang diri menghunus pedang dan menerjang monster itu. Pertarungannya sampai membuat langit dan bumi bergetar. Tuan Shao benar-benar seorang jenius tiada tara. Satu tebasan pedangnya berhasil membutakan sebelah mata Dilong. Tapi mungkin monster itu mengamuk dan melakukan serangan terakhir saat sekarat. Ekornya menghantam Tuan Shao sampai tertimbun reruntuhan batu. Saya terlalu penakut, jadi saya langsung bersembunyi di lubang tikus. Dan baru berani keluar setelah semuanya sunyi. Tuan Shao dan Dilong itu sama-sama tewas di dalam, darah ada di mana-mana. Kalian berdua masuk ke sana dan periksa hidup. Harus ada orangnya, mati harus ada jasadnya. Siap. 7 pedang, posisinya tepat, saudara Shao. Memang payah, di dalam ada bangkai Dilong es kelas 1 tingkat atas. Semuanya tertusuk pedang terbang. Dilihat dari kondisinya, saudara Shao sepertinya mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum mati untuk menyeret Dilong itu ke liang kubur dinding. Tebing tempat BNJPHCH Tuikeli Entumbuh juga hancur lebur oleh energi magis. Bahkan sisa-sisanya pun tak ada. HMPH, saudara Shao, lumayan punya harga diri, tidak mempermalukan sektetan NDC kita. Soal si sampah ini, karena dia beruntung masih hidup, buang saja ke barisan belakang Mdun. Tunggu sampai ada cukup umpan meriam baru kita suruh dia buat buka. Jalan lagi, cepat jalan. Tipuan ini tidak cuma membersihkan kecurigaanku, tapi juga memperkuat reputasiku sebagai orang lemah yang beruntung selamat. Karena saking penakutnya, situasi makin gak beres. Kalian dengar? Nggak, 3 sekte besar di sekitar kota TNTCNJ sudah ikut campur. 5 tetua sekte itu disergap di pegunungan dalam. 3 tewas dan 2 luka berat. Sekte Tan NGC sudah hampir nggak kuat menahan. Banyak kultivator lepas memanfaatkan kekacauan ini buat kabur. Perintah dari atasan, tengah malam nanti kita bongkar tenda, tinggalkan TNJ. CHN, semuanya mundur ke zona inti pasar Sekte Tan NGC. Sekte Tan NGC akan kalah. Kalau Sekte Tan NGC mundur, pasar itu bakal jadi tempat pembantaian, di mana manusia dan monster saling bunuh. Aku nggak boleh ikut pasukan utama mundur ke sana. Balik ke sana sama saja cari mati. Biar saja kacau, makin bagus. Aku harus bertahan. Hidup. Bencana besar sudah tiba. Aku harus bergegas sebelum badai menelan segalanya untuk mendapatkan sisa biju. Ini benar-benar dunia kultivasi yang kacau. Kalau sudah lepas kendali, semua orang jadi buas. Saatnya pergi. Ada orang yang mengawasiku. Si rubah tua, Tuan Liu, sejak kapan dia mengintaiku? Lancang sekali, di tengah kekacauan ini. Seorang kultivator Lui NKHK tingkat 5 bukannya menjarah harta, malah mengincarku. Sebagai petani spiritual, pasti dia melihat sesuatu dari 12 batang rumput kini kualitas terbaik dengan pola bulan itu. Dia sudah tahu rahasianya dan menganggapku sebagai mangsa empuk. Malam ini, aku akan siapkan lubang tambahan di pemakaman ini untukmu, bocah. Fanjeng, jangan lari. Angin di kuburan ini kencang. Hati-hati tulangmu yang rapuh itu tercerai berai. Tuan Liu,
Kenapa Anda ada di sini? Di luar sana banyak monster dan kultivator jahat. Aku takut. Haha, Fan Jian, aku sudah berbisnis obat selama belasan tahun, mataku tajam. Hampir saja aku tertipu oleh bocah ingusan sepertimu. 12 rumput Yinyi kualitas terbaik di 20 itu ulahmu. 3 hektar tanahmu yang payah itu, bahkan tidak bisa menanam tanaman obat kelas menengah. Tapi anehnya, bisa menghasilkan rumput kualitas terbaik dengan pola bulan, seorang manusia biasa dalam 3 tahun sudah mencapai Lui NKHK, kau pasti menyembunyikan harta karun yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman spiritual. Aku tidak serakah, serahkan hartanya dan tuliskan teknik rahasianya. Aku akan memberimu kematian yang cepat, kalau tidak, teknik pencarian jiwa milikku ini jauh lebih menyiksa daripada hukum sekte. 3 tahun hubungan kita berakhir seperti ini ya? Apa Lui NKHK tingkat 4 puncak? Tidak mungkin. Dasar orang tua, bicaramu banyak sekali. Sialan kau bocah kecil, kau cari mati. Hebat, kau bahkan punya artefak tingkat 1 kualitas tinggi. Hari ini kau pasti mati. Precision terbuka, angin berhembus, sayang sekali. Sial, energi sihir macam apa ini target? Jalan menuju keabadian, aku Fan Jian. Aku datang. Tahun ini, Rui Weiku. 500 tahun sudah berlalu. Ternyata keturunan pengkhianat yang mencuri Gyuk Tong Tian Si Ling Yu itu belum juga punah. "500 tahun sudah berlalu. Ternyata keturunan pengkhianat yang mencuri Gyuk Tong Tian Si Ling Yu itu belum juga punah.